menjelaskan materi yang berjudul pengendalian internal kas. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Nafi, NPM 250 40 10 12. Dan teman-teman saya belakangan perkenalan. Perkenalkan, nama saya Samsul Hadi dengan NPM 25040150. Perkenalkan, nama saya Tina Nurdala dengan NPM 25040110. Perkenalkan, nama saya Bayami Apriani dengan NPM 250 40 11 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Wasiatul Aini dari kelompok 1 dengan NPM 2504 01166. Perkenalkan, nama saya Irada Nurfitri dengan NPM 2504 01064 dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Yasa Sulistia Fikri dengan NPM 250 10 dari kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menjelaskan materi mengenai pengendalian internal kas. Pengendalian internal kas adalah serangkaian kebijakan, prosedur, dan langkah-langkah yang diterapkan oleh perusahaan untuk melindungi aset kas dari penyalahgunaan, pencurian, kesalahan pencatatan, maupun kecurangan. Pengendalian ini juga bertujuan memastikan bahwa setiap penerima dan pengeluaran kas dicatat secara benar, lengkap, dan sesuai dengan kondisi sebenarnya. Kas merupakan aset yang paling mudah dipindahkan dan disalahgunakan, sehingga memerlukan pengawasan yang baik. Oleh karena itu, perusahaan harus memiliki mekanisme pengendalian yang efektif agar pengelolaan kas berjalan dengan aman dan efisien. Baik teman-teman, tujuan dari pengendalian internal kas salah satunya itu ialah untuk melindungi aset kas perusahaan supaya tidak dicuri atau dicolong sama orang lain, dan juga memudahkan perusahaan audit dalam melacak ataupun menjaga aset kas perusahaan. Dari itu teman-teman, dari tujuan atau penggunaan dari pengendalian kas perusahaan akan membahas materi tentang fungsi dan pentingnya pengendalian internal kas dalam perusahaan. Kas merupakan aset yang paling sering mudah digunakan dan paling rentan terhadap penyalahgunaan, pencurian, maupun pencatatan. Oleh karena itu, perusahaan memerlukan sistem pengendalian internal kas yang baik agar pengelolaan keuangan berjalan baik secara efektif, aman, dan dapat dipertanggungjawabkan. Di sini ada 5 fungsi pengendalian internal kas, yaitu yang pertama, melindungi aset perusahaan terutama aset kas dari pencurian, penipuan, dan penyalahgunaan. Yang kedua yaitu menjamin ketelitian dan mengakuratkan pencatatan setiap transaksi penerimaan dan pengeluaran kas. Yang ketiga yaitu mencegah terjadinya kesalahan dan kecurangan melalui pemisahan tugas otoritas transaksi dan pengawasan yang memadai. Yang kelima yaitu menyediakan informasi keuangan yang andal sehingga manajemen dapat mengambil keputusan yang tepat. Pentingnya pengendalian internal kas yaitu 1. Mengurangi risiko kehilangan kas akibat pencurian, penggelapan, atau kesalahan manusia. Yang kedua yaitu meningkatkan kepercayaan pemilik, investor, kreditur, dan pihak lain terhadap laporan keuangan perusahaan. Yang ketiga yaitu mendukung kelancaran operasional perusahaan dengan memastikan ketersediaan kas untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Yang keempat yaitu memastikan kepatuhan terhadap kebijakan perusahaan dan peraturan yang berlaku. Yang kelima yaitu membantu proses audit karena setiap transaksi kas memiliki bukti dan dokumen yang jelas. Yang terakhir yaitu menjaga kestabilan keuangan perusahaan sehingga kondisi keuangan dapat dipantau dan dikendalikan dengan baik. Kesimpulan dari materi ini yaitu pengendalian internal kas memiliki peran yang sangat penting dalam menjaga keamanan aset perusahaan, menjaga kecurangan, memastikan ketepatan laporan keuangan, serta mendukung kelancaran operasional. Dengan sistem pengendalian internal yang efektif, perusahaan dapat mengelola kas secara lebih aman, efisien, dan akuntabel. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim Maju Bersama memiliki data transaksi kas pada bulan Januari sebagai berikut. 1. Saldo kas awal sebanyak Rp20.000.000, penerimaan kas dari penjualan sebanyak Rp35.000.000, pembayaran gaji karyawan sebanyak Rp12.000.000, pembayaran listrik dan air sebanyak Rp3.000.000, pembelian perlengkapan kantor secara tunai sebanyak Rp5.000.000, biaya operasional lainnya sebanyak Rp2.000.000. Jadi pertanyaannya,
Berapakah saldo kas akhir perusahaan? Cara kita mengerjakannya di sini, ini dengan cara kita pertama di sini saldo awal ditambah dengan penerimaan kas dikurangi dengan pengeluaran. Di sini saldo awalnya 20 juta ditambah dengan penerimaan dari hasil penjualan sebesar 35 juta dan dikurangi dari pengeluaran yang tadi sebesar 22 juta. Nah, jika sudah kita menjumlahkan kayak begini, 20 juta ditambah dengan 35 juta dikurangi 22 juta jadi 33 juta. Nah, jadi hasil dari saldo akhir dari PT Maju Bersama sebesar 33 juta. Oke, baik, di sini saya akan lanjutkan makna hasil perhitungan. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, perusahaan memiliki saldo kas sebesar 33 juta setelah seluruh kewajiban operasional dibayarkan. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi likuiditas perusahaan masih baik dan perusahaan memiliki dana yang cukup untuk mendukung aktivitas operasional berikutnya. Saldo kas yang positif juga menjadi indikator bahwa arus kas perusahaan dikelola dengan baik dan penerimaan kas mampu menutupi pengeluaran yang terjadi selama periode tersebut. Di sini saya akan menjelaskan materi saya itu tentang dampak pengendalian internal kas, di mana pengendalian internal kas ini memiliki dampak sangat krusial bagi kesehatan keuangan perusahaan. Saya akan menjelaskan ada dua dampak di sini, yaitu yang pertama dampak positif dan dampak negatif. Saya akan menjelaskan dampak positifnya dulu, di mana keamanan aset uang kas aman dari risiko pencurian, kegelapan maupun manipulasi. Yang kedua, akurat data, di mana akurat data ini catatan pembukaan selalu akurat dan sesuai dengan jumlah fisik yang uang yang ada. Yang ketiga itu efisien, di mana efisien ini pengeluaran uang lebih terkontrol dan bebas dari pemborosan karena harus melalui persetujuan resmi. Yang kedua itu ada dampak negatif. Yang pertama ada kerugian finansial, di mana kerugian finansial ini rawan terjadi kebocoran dana yang kehilangan uang tanpa diketahui pelakunya. Yang kedua, kekacauan laporan. Sering terjadi selisih kas yang tidak jelas asal-usulnya. Yang ketiga, krisis operasional, di mana krisis operasional ini perusahaan berisiko kehabisan uang tunai siap pakai untuk operasional sehari-hari. Pada contoh kasus PT Maju Bersama, pengendalian internal sangat penting untuk memastikan bahwa yang pertama, masuknya kas sebesar 35 juta rupiah yang benar-benar diterima dan disetorkan ke kas perusahaan. Yang kedua adalah seluruh pengeluaran seperti gaji, listrik, perlengkapan, dan biaya operasional memiliki bukti transaksi yang sah. Dan yang ketiga adalah saldo kas akhir sebesar 33 juta rupiah yang sesuai dengan kondisi kas fisik maupun catatan akuntansi. Dan yang keempat, terdapat pemisahan tugas antara pihak yang menerima uang, mencatat transaksi, dan melakukan pemeriksaan hingga peluang terjadi kecurangan dapat diminimalkan. Dan yang terakhir adalah perusahaan dapat menyusun laporan keuangan yang akurat dan menggunakan informasi tersebut sebagai dasar pengambilan keputusan. Dengan demikian, pengendalian internal kas bukan hanya berfungsi sebagai alat keamanan uang. Dengan demikian, pengendalian internal kas bukan hanya berfungsi menjaga keamanan uang perusahaan, tetapi juga mendukung efektivitas operasional, meningkatkan akuntabilitas, dan membantu perusahaan mencapai tujuan keuangannya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.